untuk pengenalan dari LMS Moodle yang udah kita bikin di video-video sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan tampilan awal atau login page-nya ketika nanti user atau siswa masuk ke kursus kita ya. Karena ini saya sudah nyimpan username dan password, kita akan coba langsung masuk. Ini merupakan tampilan dashboard awal. Nah, ini untuk tema semuanya background kita udah sesuaikan dengan tema sistem pencernaan manusia. Ini ada logo juga di pojok kanan atas dan di depan sini ada petunjuk penggunaan LKPD serta kursus-kursus yang tersedia dan di bawah ada navigation bar di mana ini bisa menjadi shortcut ya ketika kita mau ke kursus kita ataupun ke menjelajah dari LMS yang kita buat. Oke. Selanjutnya, kita berada di home. Di sini langsung disajikan video pencernaan manusia atau ilustrasinya. Jadi nanti siswa bisa lebih tergambar mengenai materi yang akan kita pelajari. Ini ada judul juga. Lalu kita ke bawah sama ada petunjuk dan kursus yang tersedia seperti itu ya. Langsung saja kita ke kursusnya. Ini adalah panel kursusnya. Di sini terdapat 3 kursus yang tentunya tiap foto background kursusnya ini kita sesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya di sini juga ada fitur progression complete. Jadi kita bisa memantau sejauh mana siswa mengikuti tiap kursus yang ada di dalam LMS ini. Baik, kita akan coba yang pertama yaitu makanan dan nutrien judulnya. Nah, di depan sini langsung disajikan dengan foto, lalu ada tujuan pembelajaran. Ini penting ya teman-teman karena apa yang dipelajari siswa itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran awal. Selanjutnya di sini di tiap kursus tuh ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah persepsi, lalu penjelasan materi, kegiatan siswa, dan yang terakhir adalah refleksi. Ini banyak banget ya teman-teman, udah aku setting juga. Ini yang pertama kita coba persepsi. Nah, di bagian persepsi ini merupakan sebuah pertanyaan pemantik agar nanti siswa bisa berkembang di dalam mengerjakan kursus ini. Ini ada soal-soal yang harus yang harus mereka jawab di awal-awal. Nah, jadi sebelum mengikuti penjelasan materi itu kita berikan dulu soal. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan materi. Nah, di sini yang pertama ada penjelasan materi. Mengapa kita perlu makan? Terus selanjutnya ada perbandingan aktivitas dan jumlah kalori yang dibutuhkan. Ini juga dimasukkan gambar, lalu juga ada tabel agar informasi yang dibaca oleh siswa nanti bisa lebih terarah ya. Selanjutnya ini ada aktivitas mencocokkan nih. Ini dibangun dari plugin H5P yang di video sebelumnya udah kita coba install nih. Nih, kita coba ya. Misal butuh berapa kalori untuk aktivitas seperti ini menyapu nih. Misal kita coba random aja ya teman-teman. Nah, kita langsung drag aja ke situ. Lalu kita cek. Nah, kalau jawabannya kurang tepat, ini kita belum dapat bintang ya. Tapi kita coba dengan jawaban lain. Lalu kita cek. Nah, apabila benar, nanti kita mendapatkan 1 bintang seperti itu. Oke, selanjutnya banyak ya teman-teman, ini ada penjelasan lagi apa itu nutrien. Ini merupakan link ya teman-teman. Nah, ini adalah video untuk mendirect ke YouTube teman-teman. Jadi ini bisa langsung mendirect materi yang ada di YouTube juga teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini masih iklan ya. Nih, kita langsung ngedirect ke materi-materi yang ada di YouTube. Oke, kita tunggu masih loading ya. Nah, seperti ini ya. Hai Sobat As, pada video kali nutrisi. Jadi nggak harus dari dalam PDF ataupun file. Jadi mereka belajar dengan fleksibel. Lalu selanjutnya ada aktivitas H5P juga. Ini benar atau salah ketika mereka sudah mengikuti video YouTube yang tadi. Kita berikan 1 paragraf. Nah, dengan pernyataan ini benar atau salah nih teman-teman. Nah, kita coba ya. Nah, apabila jawabannya benar nanti dia dapat bintang lagi. Seperti itu. Lalu kita di bagian sini juga tambahkan materi atau file yang sudah kita upload nih. Ini adalah materinya, jadi mereka bisa baca juga langsung. Nah, lalu ada juga
ini ya materi H5P interaktif kontennya nih. Kita akan coba. Nah, ini kita isi per soal. Jadi seperti itu ya. Ini juga ada solutionnya nih. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah baca artikel tentang gizi. Ini adalah materi juga ya. Jadi materinya nggak harus dari buku paket juga. Ini adalah artikel gizi. Jadi wawasan siswanya nanti bisa lebih berkembang, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu ke kegiatan intinya, ini ada kegiatan siswa. Yang pertama adalah menganalisis sarapanku. Nah, kita coba ya. Nah, ini suruhannya seperti ini ya. Tulis saja menu sarapan, klasifikasi nutriennya ada apa saja di dalamnya. Nah, hitunglah jadi kalori dan nutrisi yang kita makan ini pada hari ini sudah cukup atau tidak. Seperti itu ya, teman-teman. Berdasar dari materi di penjelasan materi ini ya. Nah, selanjutnya juga ini ada bermain kata nih. Jadi bermain kata di sini tuh seperti teka-teki silang. Jadi nanti siswa tuh nggak akan kayak bosan mengisi esai ataupun PG yang monoton seperti itu. Jadi kita ada permainan katanya seperti itu. Misal kita coba ya, zat aditif yang digunakan untuk membuat makanan lebih tahan lama. Mungkin pengawet ya, kita coba ya. Ini juga harus di cross check jawabannya teman-teman. Terus yang ke bawah, nutrien, kita coba. Lalu yang 3 ini, bahan tambahan pada makanan. Rasa atau, nah kita random aja ya teman-teman. Nah ini kita coba cek. Nah, ini kalau hijau semua ini benar ya. Nah, kita juga bisa solve solution untuk melihat jawaban yang benarnya seperti itu. Nah, apabila nanti siswanya menjawab benar semua, nanti di sini ada bintang 5. Lalu selanjutnya adalah materi lihat jajananku. Nah, pada bagian ini kalian akan melihat zat aditif apa saja yang ada di kemasan jajanan favorit mereka. Nah, ini ada suruhannya. Jadi mereka tuh harus mengupload komposisi dari makanan-makanan favoritnya, lalu dilihat ada zat aditif apa saja sih. Seperti itu. Lalu ada bandingkan nilai gizi, kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, pada bagian ini diminta untuk membandingkan nilai gizi nih dari kedua foto yang ada. Nah, lalu langsung setelah mereka menganalisis, mereka menjawab pertanyaannya, manakah yang lebih sehat di antara kedua produk tersebut? Nah, berdasarkan apa? Kenapa kena lebih sehatnya? Lalu nutrisi apa sih yang paling menonjol di antara kedua produk tersebut? Jadi ini sangat membantu dalam mengaktifkan istilahnya pengetahuan siswanya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Selanjutnya ini ada kuis ya, kuis H5P juga. Nah, yang pada terakhir itu adalah refleksi pembelajaran. Nah, di sini tuh setelah mereka mengikuti pembelajaran yang ada di dalam kursus 1 ini, jadi mereka merefleksikan pembelajarannya dengan cara menjawab soal-soal. Kita lihat ya. Nah, ini soalnya apakah kamu sudah makan bergizi, nutrisi apa yang kurang, perubahan sederhana apa yang bisa kamu lakukan besok dalam memenuhi nutrisi kamu, seperti itu. Itu yang berada di kursus pertama. Nah, apabila tadi kursusnya sudah diselesaikan 100%, maka di sini akan menjadi berwarna hijau. Nah, selanjutnya itu adalah proses pencernaan mekanik dan kimiawi di kursus kedua. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk bagian-bagiannya sebenarnya sama aja semuanya, yaitu ada tujuan pembelajaran, persepsi, penjelasan materi, dan kegiatan siswa, serta refleksi pembelajaran pada akhirnya. Nah, untuk bagian depannya ini ada foto, lalu di atas ini juga ada judul, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, lalu ada apersepsi, seperti biasa ya, kita menambahkan apersepsi untuk pembelajaran sebagai pertanyaan pemantik agar siswa itu bisa mengikuti materi dengan baik. Nah, ini ada soal-soalnya. Lalu sekarang ada aktivitas cepat juga teman-teman, saya tambahin di sini. Nah, ini suruhannya itu kita harus memilih antara yang paling tepat di antara banyak kalimat ini. Nah, apabila benar, nanti mendapat 2 poin bintang. Selanjutnya penjelasan materi yang pertama nih. Nah, ini juga bisa langsung mendirect link ke browser browser Chrome atau Google ya teman-teman. Nah, ini ada yang diupload oleh Ruang Guru di sini. Nah, kita bisa langsung klik aja materinya. Nah, materinya itu merupakan sebuah URL ya teman-teman nih. Jadi kita bisa baca langsung materi-materi. Tentunya ini disediakan Ruang Guru dan materinya pasti bagus banget ya teman-teman tuh, sangat lengkap untuk organ pencernaannya.
Nah, selanjutnya ada ini juga teman-teman, interaktif konten H5P. Nah, misal ini ada soalnya, ini pencernaan yang terjadi, ini tuh di daerah sini tuh apa sih teman-teman? Nah, kita coba aja ya, kita drag and drop, lalu kita cek. Nah, seperti itu, kalau benar jawabannya, dia akan mendapat bintang. Nah, selanjutnya ada penjelasan materi juga yang dalam berbentuk gambar ya, ini tuh. Mereka bisa langsung baca juga di sini. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan video juga teman-teman. Nah, ini adalah contohnya lagu untuk siswa gampang menghafal enzim-enzim pencernaan teman-teman. Nah, Macam-macam boleh enzim dilihat pada ya. pencernaan manusia. Kita cukup tahu dengan lagu Ampar-Ampar Pisang, tapi kita ganti liriknya jadi seperti ini ya. Mulut petialin, lambung PRHCl, usus amilasa, tripsin, lipase. Nah, yaitu untuk di mulut enzim yang berperan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada video juga buat hafalan mereka dijadikan lagu. Jadi mereka bisa lebih gampang dalam menghafal materi-materi. Selanjutnya ini kegiatan siswa ya. Nah, di kegiatan siswa di sini ada 4 nih teman-teman dari plugin yang kita di video sebelumnya install, yaitu plugin H5P. Yang pertama judulnya jenis pencernaan apa. Nah, ini seperti biasa, ini adalah mereka diberikan satu pertanyaan lalu harus menjawab dari penjelasan paragraf tersebut. Pertanyaan apa sih? Pencernaan apa sih masuknya gitu, mekanik atau kimiawi gitu. Nah, kita coba aja. Nah, kalau benar ini mendapatkan bintang. Lalu teman-teman selanjutnya yang menarik juga di sini ada istilahnya kayak yang find the word gitu. Jadi kita harus menemukan kata. Nah, ini katanya yang ada di sini. Kita harus temukan nih di dalam kotak kata yang banyak ini. Ada kita harus temukan gitu loh. Nah, misal yang ini ada amilase. Nah, lalu ada laktase. Nah, apabila benar nanti di sini di checklist ya teman-teman, otomatis oleh sistem. Nah, kita coba aja 2. Nah, berarti benar ya 2. Nah, kita coba solve solution. Nah, ini dia katanya. Kalau nanti siswanya bisa menjawab 10-10-nya, nanti dia mendapat bintang 10 tentunya. Nah, selanjutnya ini adalah hubungkan enzim. Jadi ini adalah sebuah paragraf di mana di sini kita ini coba asal aja ya teman-teman. Nah, ini bisa memberikan pemahaman bagi siswa kalau memang soal-soal atau latihan-latihan itu tidak harus dalam bentuk esai ataupun PG saja teman-teman. Nah, jadi bentuknya itu lebih variatif dan bikin siswa nanti tidak bosan ya teman-teman. Nah, ini salah semua ya, ini karena mencoba. Nah, kita solve solution. Nah, ini yang solusi benarnya. Seperti itu. Selanjutnya ada saatnya kuis. Nah, ini bentuknya seperti PG pada umumnya. Tapi kita bisa langsung pencet nih jawaban-jawabannya nih. Tuh, apabila salah, kita langsung diberitahu. Seperti itu. Kita coba lagi. Kalau salah, langsung diberitahu juga teman-teman. Jadi, untuk evaluasinya nanti guru nggak usah mengevaluasi satu-satu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya itu yang terakhir ya, seperti biasa adalah refleksi pembelajaran. Bagaimana ada kurangnya ataupun apa yang harus diimprove di dalam pembelajaran materi yang kedua ini, seperti itu. Nah, kita preview questionnya. Nah, ini ya, bagaimana proses pencernaan yang dipelajari itu, mana menurut kamu yang paling penting, pencernaan mekanik atau kimiawi. Nah, ini bisa menjadi bahan evaluasi guru nanti siswa itu kurangnya di mana, ataupun dia ingin seperti apa sih kursus yang mereka lakukan gitu kan. Jadi ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke kursus yang terakhir ya teman-teman. Nah, di kursus yang ketiga itu adalah organ pencernaan dan penyerapan nutrisi. Oke. Nah, ini sama seperti kursus-kursus sebelumnya untuk formatnya. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan kayak video ya teman-teman, cuman ini masih loading. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajarannya. Seperti biasa ada pertanyaan pemantik juga. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba preview question. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Dilengkapi gambar juga. Nah, selanjutnya ada materi nih, penjelasan materi.
Yang pertama itu adalah bisa kita upload video juga ya teman-teman di sini. Nah, ini videonya bisa langsung di-play tanpa lag. Halo teman-teman, masih ingat kan jalur pencernaan kita terdiri dari apa aja? Coba Bol, apa saja yang udah kamu tahu tentang manis, pahit, asam, dan asin? Nah, Seperti itu ya, jadi kita bisa memasukkan video materi dari kursus kita. Nah, ini juga ada hai dua ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya, mekanis dan kimiawi. Enzim tripsin berfungsi mengubah fat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di dalam LMS kita itu semuanya lengkap. Jadi siswa nggak perlu ngakses file-file yang ada di luar gitu. Semuanya satu ada di dalam. Nah, ini seperti ini. Kita bisa masukkan materi mulut, lalu penjelasannya dilengkapi dengan gambar, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Lengkap ya, untuk materi pencernaan ini sangat lengkap. Nah, selanjutnya di kegiatan siswa nih, tentunya yang istilahnya materi inti dari LMS yang kita bangun nih, soalnya ada aspek interaktivitasnya teman-teman. Nah, misal ini identifikasi organ pencernaan nih. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman, sangat menarik tentunya. Nah, misal kita coba aja ya. Kita coba. Nah, kita jawab. Kalau benar dia tuh langsung memberikan checklist. Nah, kita coba lagi. Wah, ini salah ya teman-teman. Kita coba jawab lagi. Nah, ini benar. Kita coba. Nah, ini benar. Nah, ini benar. Nah, kita apabila sudah menjawab keseluruhan soalnya, kita bisa menunjukkan hasilnya, teman-teman. Nih, kita ini ada salah satu nih, berarti nanti si siswa tuh bisa mereview kesalahannya. Seperti itu. Ini sangat interaktif dan lucu ya, teman-teman, dari visualnya. Selanjutnya ada ingat gambar organ pencernaan. Ini seperti kita tuh mengingat ada apa saja sih atau foto dari gambar organ pencernaan nih. Ini banyak kotak-kotak tanda tanya ya, kita coba ingat-ingat. Oke, itu usus, pojok kanan usus, tengah lambung, kiri atas mulut. Oh, ini tadi usus mana ya? Oh, ini guys. Nah, seperti ini. Apabila benar, mendapatkan jawaban yang tepat. Ini mulut tadi, di sini mulut. Nah, benar. Jadi ini memory game ya. Sangat membantu bagaimana siswa mengingat. Nah, ini lambung. Jadi, ini gambar apa ya ini? Oh, pankreas. Nah, seperti itu. Jadi siswa tuh bisa lebih mengingat dari materinya. Selanjutnya ini ada H5P juga, bermain kata. Nah, sama ya tadi yang TTS juga. Seperti itu. Dan ada kuis juga sama tadi yang sudah dijelaskan. Dan pada yang terakhir itu adalah refleksi pembelajaran. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk isi konten di dalam materi LMS-nya teman-teman. Apabila kita balik lagi ke bagian home awal, langsung balik lagi seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itulah isi dari materi atau konten yang sudah saya kembangkan untuk learning management system yang ada di Moodle dengan materi sistem pencernaan manusia. Oke, sekian videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.